Hamadi itu Ya. laku-laku kalau Hamadi itu. Hamadi sudah habis. Hamadi pun habis Dia tidak ada. Sekarang kosong. udah kosong Jadi kan? banyak orang yang nggak jadi tidak tahu nanti. Itu masalah karena oke pasti datang itu di tempat yang bagus, ruko. Mereka suruh ini dulu toh kita pergi di museum belakang. Jadi wakil gubernur bilang satu orang siap makan 1.000. 1.000 Dia noken. bilang, kita sudah ini siap, tapi mereka tidak ambil. Mereka tidak ambil. Jadi dong janji-janji saja janji-janji suruh saja. buat ini, buat begitu. Ini nomor apa juga mereka ambil. Jumpa lagi dengan saya Yemo Selfie di sini. Saya senang sekali sama teman semua dan saya terlalu percaya teman semua dalam keadaan yang sehat, kuat, semangat dan diberkati oleh Tuhan lewat apapun usaha pekerjaan kita. Selalulah bersemangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Oke, jadi video ini saya akan buat tentang PON Papua. PON 20 di Papua tidak membawa keuntungan untuk orang asli Papua. Wah, teman-teman semua pasti marah. Ada yang lihat status dan judul seperti ini pasti komplain, bilang ini mungkin karena tidak dilibatkan, ini mungkin karena hey, saya bikin video ini karena saya peduli, saya sangat peduli dan prihatin dengan orang Papua dan keadaannya. Oke, orang Papua itu sangat disayang sekali karena gampang diperalat, gampang dijadikan frame, gampang dijadikan sampul, gampang sekali terpengaruh dengan situasi. Jadi saya sangat sedih. Jadi saya peduli dan saya buat video ini. Oke, yang pertama saya berikan catatan atau saya berikan larangan stop dan tidak usah lagi lakukan status-status, tidak usah update status di media sosial teman-teman yang bertuliskan PON 20 di Papua di tahun 2021 adalah harga diri dan martabat orang Papua, olehnya marilah kita sukseskan. Itu iklan yang murahan, iklan yang tidak berbobot, iklan yang tidak boleh kalian bikin. Kalau dilakukan oleh teman-teman pendatang atau non Papua silakan, itu untuk mengajak, memaksa, mengajak orang Papua untuk ikut. Tapi Anda yang orang Papua, stop tulis status seperti itu. Oke, jadi teman, kita harus tahu bahwa tanpa PON 2021, yang saya mau bilang di sini itu hanya gula-gula saja yang yang selalu dibuat dan memang jadwalnya di Papua. Bukan karena siapa-siapa PON bisa ada di Papua, tapi ada kepentingan yang besar kenapa PON ditempatkan di Papua. Yang pertama karena untuk mengalihkan isu Otsus Jilid 2. Oke, itu yang kau harus tahu. Untuk meloloskan hal-hal yang lain sehingga itu diberikan. Jadi jangan terlalu terlena dengan apa yang ada. Mungkin kamu dikasih kapasitas di dalam jadi panitia atau pengurus menangani sesuatu, lalu karena hanya kesenangan itu kau menulis segala hal yang sebenarnya sedang turunkan derajat orang Papua, yang sebenarnya sedang singkirkan apa itu orang Papua, dan sebenarnya kau sedang menghina Tuhan, karena Tuhan sebenarnya sudah menciptakan orang Papua sempurna, lengkap adanya. Jadi jangan engkau sudutkan orang Papua dengan nulis status atau berbicara, berkomentar, berargumentasi tentang PON 20 di tanah Papua adalah harga diri dan martabat. Kalau kau sudah bicara atau update status seperti itu, segera hapus, karena saya sangat tidak setuju dengan itu. Karena tanpa PON sekalipun orang Papua punya standar hidup yang tinggi, orang Papua punya nilai hidup yang tinggi, orang Papua punya martabat, orang Papua punya harga diri. Ya, orang Papua diciptakan cerdas, orang Papua diciptakan bisa, orang Papua pintar. Hanya kenapa kita tidak muncul selama ini? Hanya karena ruang-ruang kita dibatasi untuk ekspresikan kemampuan kita. Nah, jadi kalau hanya beberapa persen hari ini Papua dijadikan sebagai tuan rumah untuk agenda-agenda besar terselubung lainnya, jangan kau juga terlena dengan kesenangan sesaat. Oke, sampai sini paham ya?
Jadi alasan pertama kenapa saya bikin video ini dan saya ingin kasih tahu, berikan pemahaman, kasih tahu ke teman supaya teman bisa sadar, bisa mengerti. Hal pertama yaitu orang Papua tidak punya hotel berbintang 5, hotel berbintang 3, penginapan yang digunakan oleh atlet yang datang. Jadi keuntungannya siapa yang dapat? Ada hikmat Tuhan kasih pikir. Tuhan kasih hikmat pikir. Jadi orang Papua tidak diuntungkan dari segi itu penginapan, hotel itu mereka yang punya. Itu orang Papua itu tidak punya usaha-usaha besar seperti itu. Kalau ada, pasti tinggal di kolom chat komentar. Ada penginapan orang Papua yang ditinggali oleh atlet dari daerah manapun bisa tinggal. Kemudian terkait dengan poin 1, orang Papua tidak punya kafe atau warung makan makanan Nusantara. Oke, tunjukkan ke saya atau kasih tinggal kolom komentar kalau orang Papua punya warung. Ya, ada warung-warung besar, papeda, ikan bakar atau apapun sudah diambil alih oleh orang lain. Orang Papua tidak punya usaha seperti itu. Oke? Jadi yang menguntungkan siapa? Kita yang punya warung besar, kita yang punya kafe besar, siapa yang punya tempat-tempat makan besar, tempat-tempat wisata besar, siapa? Orang Papua kah? Atau siapa? Jadi itu poin pertama orang Papua tidak punya hotel berbintang 5, penginapan yang dipakai oleh atlet untuk datang, kemudian tempat makan khas Papua yang paling besar, yang terkenal, yang dikunjungi oleh atlet, orang Papua tidak punya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, souvenir, ya, tempat penjualan souvenir, ya, sudah diambil alih oleh siapa? Orang lain. Oke, mama-mama Papua kita bisa lihat mereka berjualan di sepanjang jalan, di parkiran mobil, ya. Yang punya ruko, yang punya toko, yang punya kios souvenir, bukan orang Papua. Teman bisa lihat di sepanjang pasar Hamadi, apakah ada satu orang Papua yang punya souvenir seperti itu? Karena apa teman-teman? Hamadi itu Oke, ketika para laku-laku kalau Hamadi itu. Hamadi itu habis ya. Mereka tidak mungkin dibawa, bahkan sampai saat ini, ya, pada sampai tanggal saya video ini, mereka tidak dibawa ke mama-mama yang menganyam noken, ya, mama-mama yang menghasilkan noken. Mereka pasti akan dibawa ke tempat penjualan souvenir, seperti Hamadi, ya, seperti saya bilang. Mereka pasti dibawa ke sana. Karena apa? Alasannya apa? Pasti pemerintah atau guide tour yang membawa para atlet dari luar datang ini, mereka tidak mau turun kelas, mereka tidak mau Papua dibilang seperti ini, dan akan mempertahankan itu. Mereka tidak mungkin datang ke mama-mama yang hanya beralas kamu, yang hanya duduk di parkiran mobil, ya, gantung-gantung sembarang, ya, di pinggir jalan, dimakan debu. Tidak mungkin. Para tour guide akan lebih memilih untuk bawa ke ruko yang lebih bersih dan ditata rapi, dan saya tidak tahu apakah itu noken-noken, apakah itu souvenir-souvenir Papua itu imitasi atau asli. Apakah orang-orang lain yang bukan orang asli Papua mengetahui makna dari koteka, mengetahui makna dari saleh, mengetahui makna dari noken atau tidak? Itu masalah. Itu masalah. Jadi masalah persoalan cara pikirnya harus seperti itu. Mereka akan bawa para atlet ini kemana kalau memang diwajibkan atau ada jadwal untuk tur melihat souvenir atau oleh-oleh dari asli Papua. Ini media sosial saya banyak lihat beberapa ibu-ibu atau mama-mama kita yang mengeluh tentang itu. Jadi mereka mengeluhkan walaupun ada ruko mereka kecil, ada kios-kios kecil mereka, tapi itu tidak diarahkan ke sana, akan diarahkan ke tempat yang mereka anggap itu bersih, itu layak dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar termasuk para atlet. Jadi itu yang kedua, souvenir atau oleh-oleh yang didatangkan itu lebih banyak imitasi, bukan
diambil dari hasil karya langsung oleh mama-mama atau bapak-bapak atau para pengrajin seniman-seniman Papua. Jadi jangan engkau ya itu harus tahu ya. Jadi souvenir itu akan diambil di tempat yang lebih bersih, lebih layak ketimbang dengan di pinggir jalan, ketimbang dengan yang beralaskan karung, ketimbang dengan mereka yang berjualan hanya di pinggir jalan, di pinggir ruko. Tidak mungkin. Jadi mereka akan dibawa langsung ke toko atau tempat yang lebih bagus. Itu alasan kedua saya, souvenir imitasi yang akan diutamakan dibandingkan dengan hasil karya yang dihasilkan oleh seniman atau pengrajin Papua. Itu alasan kedua. Alasan ketiga yaitu mama-mama mereka kita bisa lihat di koran tersebar di foto ini juga. Ini mereka menggunakan budaya. Ini sebenarnya kalau kita lihat makna yang kita lihat ini sudah sebenarnya kelasnya nilainya sudah turun sekali. Masa sampai panitia bisa berpikir bagaimana sampai mama-mama ini bisa baku tambah uang untuk beli tenda, jualkan, pasarkan hasil karya mereka. Sebenarnya kalau hasil karya itu diakomodir saja oleh panitia, beli semua. Jadi beli semua hasil karya. Kalau memang Papua mau dibilang ini bawa keuntungan harga diri orang Papua, seharusnya panitia bisa beli semua noken hasil karya yang dihasilkan oleh mama-mama Papua. Beli saja, semuanya beli ya, semuanya beli ya. Jadi yang ketiga yaitu mama-mama baku tambah uang atau patungan untuk beli tenda agar jualan mereka dijual. Wah, ini coba kita berpikir, ingat kita cara berpikir kita ini keliru kah atau bagaimanakah sampai mama-mama yang punya seharusnya mereka dipakai di event ini mereka bisa patungan dengan uang sendiri ya. Bahkan mereka berbuat nilai sosial di situ. Kita lihat foto seperti itu, menggunakan baju adatnya, baju kebesarannya, dan datang seperti pengemis, bawa diri untuk menunjukkan bahwa kita ada ini. Kamu pakai yang mana kak? Kamu sedang beli yang mana? Kita punya ada ini, kita ada ini. Yang putananya ada, baru kenapa kamu beli yang lain? Kan mereka sedang bilang begitu dengan pakaian dan busana yang mereka beli. Jadi itu mama-mama mengemis, seperti mengemis, datang berpatungan membeli tenda. Apakah mereka dapat tempat atau tidak saya tidak tahu. Sangat miris sekali ya. Terus yang keempat, jualan di tenda luar. Jualan di luar tenda PON. Dari gambar ini saja kita sudah bisa tahu bahwa pelecehan ya, budaya, pelecehan hasil karya itu sudah terjadi. Dengan gambar ini saja kita bisa lihat bahwa orang Papua sebenarnya tidak diperhitungkan. Ya, dari gambar ini saja kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang Papua itu tidak dianggap, ya, budaya mereka masih dianggap kuno, masih dianggap tidak baik, ya, hasil karya mereka ya, budaya hasil karya itu masih dianggap tidak layak untuk dipertontonkan, tidak layak untuk diperjualkan, tidak layak untuk dipamerkan. Dari gambar ini saja kita bisa lihat bahwa orang Papua tidak dianggap. Itu alasan keempat kenapa saya berpikir. Yang kelima yaitu saya lihat atlet-atlet Papua banyak yang didominasi bukan oleh anak-anak asli Papua. Pungli, ya, terus dia sepatu roda, terus ada beberapa lagi yang saya lihat tidak didominasi oleh anak asli Papua. Ya, banyak sekali pemain-pemain bukan asli Papua. Oke, jadi itu lima poin yang saya lihat yang tidak memberikan keuntungan besar untuk orang Papua. Bahkan saya bilang kebudayaan, harga diri, martabat orang Papua sedang diinjak dengan momen ini. Teman sudah dengan 5 poin ini teman bisa sadar karena Tuhan sudah kasih hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Teman sudah dikasih hikmat, teman sudah dikasih pengetahuan, teman sudah dikasih kebijaksanaan oleh Tuhan untuk melihat itu. Jadi sekali lagi saya mau bilang, jangan hanya karena kesenangan sesaat
teman mengklaim dan menyatakan bahwa PON Papua adalah harga diri dan martabat orang Papua. 5 poin tadi itu sedang menginjak harga dan martabat harga diri orang Papua. Bagaimana Papua Mama tidak dihargai, tidak dikasih tempat, mereka beli tempat jualan sendiri, kemudian itu harga diri orang Papua. Bagaimana hasil karya mama-mama, hasil karya orang Papua tidak dihargai, mereka lebih membeli souvenir-souvenir, imitasi souvenir-souvenir di tempat yang bagus, di ruko-ruko. Mama-mama kita yang jualan beralaskan karung, mereka tidak hargai. Bagaimana aku mau bilang PON Papua itu harga diri orang Papua? Kalau hotel atau penginapan, makan, minum itu tidak menggunakan apa yang asal dari tanah ini, semua dibawa datang. Sopir pun dibawa datang, semua dibawa datang. Itu artinya, oh kamu orang Papua, kita orang Papua belum dianggap, ya, belum dianggap. Jadi jangan hanya karena kesenangan sesaat engkau mengklaim dan menyatakan, Tuhan supaya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kecerdasan untuk melihat hal-hal kecil ini yang dampaknya besar. Sekarang kita tanya ke mama-mama Papua, mereka sudah dapat berapa rupiah dari adanya PON Papua? Kan mereka sudah berapa yang laku? Jualan mereka sudah berapa yang laku? Oke, realnya begitu. Kalau memang itu harga diri orang Papua, seharusnya panitia beli semua hasil karya mama-mama Papua. Toh tidak sampai 1 miliar ya. Berapa ratusan saja, ratusan juta saja tuh, dari bermiliar bahkan triliun uang yang dikeluarkan untuk PON Papua demi dan atas nama Papua. Hanya mau dijadikan frame ya tidak usah, ya toh. Kalau orang Papua dan nama Papua, orang Papua hanya dijadikan sebagai kafir, dijadikan hanya sebagai bingkainya, terus ya. Oke, ya supaya yang saya bilang 5 hal ini supaya klaim teman-teman orang Papua PON adalah harga diri orang Papua, saya mau bilang beli semua jualan mama-mama Papua, semuanya, semua dibeli. Oke, setelah itu para atlet Papua diajak untuk lakukan tradisi orang Papua, mau bakar batu, makan papeda berapa meter atau apapun, lakukan yang dimasak langsung oleh mama-mama Papua. Itu baru nanti dibilang harga diri PON, harga diri orang Papua. Kemudian, oke, sekarang cari penginapan atau tempat tinggal yang punya orang Papua, lalu suruh atlet tinggal di sana atau panitia tinggal di sana supaya orang Papua rasa ada keuntungan. Oke. Kemudian apalagi yang bisa dibuat? Souvenir yang diberikan waktu para tamu undangan datang ketika pembukaan PON. Kasihlah yang asli yang dibuat langsung oleh tangan mama-mama Papua. Kalau bisa suruh mama Papua yang datang dan pakaikan langsung supaya mama Papua bilang, ini PON nih untuk kita sudah dapat berapa persen rupiah dari PON, jadi sudah tidak apa-apa, barang jalan supaya keluar seperti itu. Jangan kamu hanya pilih orang-orang tertentu untuk datang ke sana, itu bukan yang dibilang harga diri dan martabat orang Papua. Oke, mungkin saya terlalu banyak bicara ya teman semua. Kita sudah lihat hal-hal itu, fenomena, kenyataan, fakta bahwa segala produk-produk yang diberikan oleh Jakarta sebenarnya dia punya maksud terselubung lainnya di belakang. Dia manjakan kita seperti itu dengan gula-gula. Kita menangis, biasa anak kecil kalau menangis kasih gula-gula supaya diam, kasih permen supaya diam. Oke, salam sukses untuk kita semua, teman-teman yang terlibat di dalam PON, lebih bijaksana lagi melihat supaya bisa akomodir semua mama Papua, bisa akomodir semua pengrajin Papua, bisa akomodir semua atlet Papua. Jangan atlet Papua jadi cadangan, jangan atlet Papua hanya jadi penonton, yang lain jadi pemainkan. Coba anak-anak Papua lah yang ditampilkan, yang lain jadi cadangan. Itu baru Papua untuk orang Papua. Salam sukses, Tuhan berkati ketua panitia, Tuhan berkati semuanya, semoga bijaksana dan nuraninya juga tidak tertutup. Kasihan mama ini jualan begini terus sampai tanya datang kamu. Selamat. Betul, sayang.
Padahal mama dong bikin sendiri tapi ya. Iya. Ini belum laku, padahal tinggal 50 kan 100 ada di. masih banyak stok ya. Iya. Belum laku. Bedanya itu